Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di kanal YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang arus jenuh pada simpang apel. Ini adalah part yang ketiga. Part ketiga ini berbicara tentang berbagai jenis arus jenuh, ya. Oke, mengenal berbagai arus jenuh itu ada bermacam-macam para pemirsa. Jadi ketika kita hanya mengandalkan kepada PKJI 2023, ada rumus-rumus, itu baru namanya arus jenuh teoritis. Ada lagi arus jenuh lapangan, seperti apa. Nah, ini perlu dikenal, dan ternyata ketika kita dalami, yang namanya arus jenuh itu masih sangat tergantung kepada kondisi-kondisi di lapangan. Apakah itu terlindung, apakah itu terlawan, ya. Di dalam terlawan pun juga masih ada kondisi-kondisi yang perlu kita lihat subnya lagi. Apakah ada fasilitas suatu pemisah lajur untuk belok kanan ini, apakah itu eksklusif atau tidak? Ada pembatasnya atau tidak? Nah, oleh karena itu para pemirsa perlu rasanya kalau kita ingin mendalami tentang desain simpan apel, maka desain simpang apel ini variabel yang paling sentral menurut saya tentang arus jenuh ini. Karena kalau sampai salah asumsi arus jenuh, maka ini bisa berakibat kurang tepat di dalam desain. Sehingga memahami tentang arus jenuh ini harus betul-betul sesuai dengan fakta di lapangan, kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam suatu desain ini, ya. Oleh karena itu pemirsa, untuk lebih jelasnya bagaimana tentang berbagai jenis, ada suatu bagian nanti di satu layar tertentu yang memberikan skema tentang kerangka bagaimana arus jenuh itu seperti apa, ya, sehingga nanti kita tahu, oh, kita jenis arus jenuh yang seperti ini dan seterusnya. Oke, para pemirsa, untuk lebih jelasnya silakan simak pada tayangan berikut ini. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang materi arus jenuh simpang apel part yang ketiga, yaitu mengenal berbagai jenis arus jenuh. Para pemirsa, ternyata arus jenuh itu ada berbagai macam jenis, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana tentang analisisnya, itu ada berbagai macam. Baik, saya akan jelaskan tentang diawali dengan apa yang disebut dengan arus jenuh. Jadi, menurut PKJI 2023, arus jenuh adalah besarnya arus lalu lintas keberangkatan antrian. Jadi, keberangkatan antrian dari dalam suatu predikat selama kondisi yang ada dengan satuan SMP per jam. Jadi, titik tekannya adalah keberangkatan antrian. Kalau itu bukan antrian, berarti bukan disebut dengan terjadi arus jenuh. Kemudian ada lagi beberapa pendekatan tentang terminologi arus jenuh, adalah suatu arus berangkat rata-rata dari antrian dalam pendekat selama sinyal hijau. Rata-rata karena memang terjadi fluktuasi naik turun selama sinyal hijau, berarti keberangkatan pada saat sinyal hijau. Benar, ya memang. Jadi pada saat ini warna lampu hijau saja. Ya. Kemudian yang ketiga, arus jenuh adalah arus keberangkatan maksimum. Jadi ada maksimumnya dari antrian dalam pendekat selama sinyal hijau dengan satuan SMP per jam. Para pemirsa, kenapa disebut maksimum? Ya karena memang jenuh tadi. Kalau tidak maksimum namanya belum jenuh. Kira-kira begitu filosofinya, ya. Oke, akan lebih dipertajam lagi dengan penjelasan berikut ini. Keberangkatan antrian yaitu suatu kendaraan yang telah berhenti di pendekat simpang apel ketika lampu hijau belum menyala. Ya, artinya masih merah. Jadi kendaraan itu memang antri ketika sebelum berangkat. Jadi ketika hijau, ya. Kemudian disebut
arus jenuh karena kendaraan yang bergerak itu adalah maksimum dari antrian tadi. Sudah saya sampaikan ya, maksimum disebut jenuh itu ya, saturated. Kemudian bergerak ketika mendapat lampu hijau ya. Oleh karena itu ada beberapa satuan, beberapa paper yang mengatakan bahwa satuan arus jenuh itu lengkapnya adalah SMP per jam hijau. Artinya adalah satuan mobil penumpang selama 1 jam ketika lampu itu berwarna hijau. Artinya apa? Kalau itu warna merah, itu tidak dihitung. Jadi ketika kendaraan berhenti tidak dihitung. Hanya ketika sedang bergerak lampu hijau dan maksimum. Itulah kira-kira sebenarnya satuan yang mendasar dari arus jenuh adalah SCP per jam hijau. Walaupun di dalam perhitungan-perhitungan selanjutnya cukup disebut dengan SMP per jam. Namun demikian pengertiannya adalah pada saat lampu hijau itu. Nah, dalam perhitungan arus jenuh ada dikenal namanya arus jenuh dasar. Apa itu arus jenuh dasar? Adalah besarnya arus lalu lintas keberangkatan antrian di dalam suatu pendekat pada kondisi ideal dengan satuan SMP per jam. Ingat, kondisi ideal artinya apa? Berarti kondisi-kondisi parameter-parameter yang mempengaruhi terhadap arus jenuh itu tadi adalah memang sesuai dengan standar idealnya, tidak tidak menanjak, kemudian tidak ada pengaruh parkir, kemudian belok kirinya aman, belok kanannya juga aman. Nah, tetapi fakta di lapangan tidak begitu. Oleh karena itu, di dalam formulasi ketika itu arus jenuh teoritisnya, di mana J sama dengan J0, ini adalah arus jenuh dasar, dikalikan dengan faktor-faktor yang lain yang dianggap mempengaruhi terhadap arus jenuh. Nah, sementara arus jenuh dasar itu sendiri adalah J0 sama dengan 600 dikalikan dengan LE, lebar efektif. Ya, oke. Ini baru tahap pengertian. Nah, lalu ini sebenarnya inti dari materi kali ini adalah berbagai jenis arus jenuh. Walaupun tadi sudah disampaikan tentang apa itu definisi ke arus jenuh, kemudian bagaimana kalau itu diturunkan lagi menjadi arus jenuh dasar, tetapi masih ada berbagai macam skema yang coba saya susun tentang berbagai dengan kondisi arus jenuh itu. Jadi, arus jenuh itu memang ada diturunkan menjadi arus jenuh dasar dulu, seperti apa ketika kondisi ideal. Namun demikian secara garis besar itu ada dua sebenarnya, yaitu kondisi terlindung dan kondisi terlawan. Walaupun pada akhirnya terlawan ini juga mempunyai turunan namanya arus jenuh kombinasi. Nah, oke, kita mulai dari sini. Jadi arus jenuh terlindung ini ada yang disebut dengan secara teoritis dan secara lapangan. Apa itu yang disebut dengan teoritis? Yaitu suatu arus jenuh yang didasarkan kepada formulasi yang ada di dalam panduan perhitungan arus jenuh, yaitu PKJI 2023 atau HCM Amerika. Ya, kalau itu terlindung adalah suatu arus jenuh yang diukur dari kondisi lapangan, artinya sedang survei. Ya. Untuk dua pendekatan teori dan lapangan ada kanal YouTube Pak Haji yang sudah tayang, silahkan nanti dicari terkait dengan arus jenuh teoritis dan arus jenuh lapangan. Oke, ini ketika terlindung dan akan lebih kompleks lagi terkait dengan arus jenuh yang terlawan. Kalau terlindung ini adalah ketika kendaraan bergerak pada suatu pendekat, yang lain itu tidak ada yang bergerak, terlindung, tidak ada yang menghambat. Kalau terlawan ini adalah ketika suatu fase pendekat itu bergerak, maka ada arah lain yang juga bergerak, terlawan. Ya, oke. Nah, ini pun kalau dirinci ada hal-hal yang bisa dikategorikan ada dua macam, yaitu yang pertama tidak dilengkapi lajur belok kanan terpisah. Jadi tidak dilengkapi lajur belok kanan terpisah itu
artinya adalah tidak ada semacam pembatas fisik untuk belok kanan tersendiri itu. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah dilengkapi lajur belok kanan terpisah. Jadi ada pembatas yang memang secara fisik khusus untuk lajur belok kanan yang terpisah itu. Jadi ada pembatas secara fisik, bukan hanya sekedar marka, tetapi ada fisiknya, ada semacam peninggian, bentuk seperti semacam garep begitu, tinggi kurang lebih 25 cm, misalnya untuk lajur belok kanan secara terpisah. Nah, tentunya di masing-masing kondisi ini seperti yang di atas tadi, ada yang secara teoritis, ada yang lapangan, baik itu yang dilengkapi lajur belok kanan terpisah maupun yang tidak dilengkapi. Yang di atas ini tidak dilengkapi, yang di bawah ini dilengkapi lajur belok kanan terpisah. Masing-masing ada kondisi teoritis dan lapangannya. Nah, lalu bagaimana untuk arus jenuh yang kombinasi? Para pemirsa, ini sebenarnya boleh dibilang ini turunan saja. Jadi ketika suatu simpang itu dalam satu pendekat fase itu terdiri dari subfase. Kemudian arus jenuhnya itu adalah arus jenuh gabungan. Jadi misalnya gabungan ada yang lurus dan belok kanan, atau bahkan mungkin gabungan dari belok kiri ya. Ketika masing-masing arah ini sudah dihitung berdasarkan formulasinya maupun terutama formulasi, maka akan kita lihat bagaimana arus kombinasi itu seperti apa. Tentunya ada arus jenuh 1, arus jenuh 2, kemudian dikombinasi, ada waktu hijau di masing-masing subfase tadi, sehingga ini perlu kita identifikasi namanya arus jenuh kombinasi. Itu bisa secara teoritis maupun secara lapangan. Secara teoritis jelas ketika sudah dihitung di masing-masing arus jenuh berdasarkan lampu hijaunya, di lapangan ini kita tinggal lihat bagaimana kita ingin lihat, tentunya harus mencari objek yang memang terjadi arus jenuh kombinasi, baru diamati di lapangan. Oke, inilah para pemirsa sebenarnya inti dari materi ini, berbagai jenis arus jenuh. Namun demikian untuk lebih jelasnya, saya ingin coba jelaskan di masing-masing subfase ini, sub-bahasan ini, baik itu terlindung, terlawan, maupun yang kombinasi. Oke, baik. Jadi untuk tipe pendekat, penjelasannya adalah disebut terlindung atau tipe P, protected, adalah arus berangkat tidak konflik dengan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Nah, bagaimana itu tidak konflik? Ketika di sini ada pergerakan dari bawah, lurus belok kiri dan belok kanan, maka yang lain tidak ada pergerakan sama sekali. Begitu juga di kotak-kotak yang sebelah kanan ini. Kemudian di baris yang di bawahnya, ketika ini ada yang lurus dan belok kiri, dan dari atas juga hanya lurus belok kiri, maka di sini tidak akan pernah ketemu titik konflik dari berbagai kelompok pergerakan ini, ya, baik kotak pertama maupun yang kedua. Kemudian di baris yang ketiga di sini, ketika pergerakan dari bawah lurus, belok kiri dan belok kanan, maka pendekat yang lain semuanya dihentikan. Jadi merah kemudian ada melintang ini, maka ini disebut dengan dihentikan, tidak bergerak. Jadi yang bergerak hanya yang ada panah hijaunya saja. Ini disebut dengan tipe terlindung, tipe P, protected. Nah, disebut dengan terlawan atau tipe O, opposite, adalah arus berangkat konflik dengan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Bagaimana itu terjadi? Nah, kita lihat di sini para pemirsa dari gambar ini, dari bawah lurus belok kiri dan belok kanan, kemudian dari atas itu lurus belok kiri dan belok kanan. Nah, ketika dari atas ini lurus, kemudian dari bawah ini belok kanan, maka di sini akan terjadi konflik. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi terlawan, ya. Oke, para pemirsa, itulah pengertian tentang terlindung dan terlawan. Kemudian bagaimana tentang arus jenuh? Tadi ada dibahas tentang arus jenuh teoritis dan arus jenuh lapangan. Nah, arus jenuh teoritis
yaitu suatu perhitungan arus yang didasarkan pada formulasi matematis dengan memasukkan berbagai variabel yang mempengaruhi arus jenuh. Nah, tadi ada faktor-faktor tadi ya. Rumus yang ada di PKJI merupakan arus jenuh teoritis. Nah, jadi arus jenuh teoritis yang ada di sini J sama dengan J0 dikalikan dengan berbagai faktor-faktor koreksi. Inilah disebut dengan arus jenuh teoritis. Nah, untuk apa? Ya, fungsinya itu adalah untuk prediksi berapa sebenarnya arus jenuh yang ada dengan kondisi fisik atau faktor-faktor yang lainnya. Nah, itu untuk prediksi. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah arus jenuh lapangan, yaitu suatu arus jenuh yang diukur berdasarkan hasil pengamatan pergerakan kendaraan pada suatu pendekat simpang apil. Nah, tentunya ini karena arus jenuh lapangan, berarti ini kita survei lapangan, kondisi langsung real di lapangan seperti apa. Nah, kondisi lapangan ini kalau itu kita olah sedemikian rupa akan membentuk semacam kurva yang ada di sebelah kanan ini. Jadi ketika di sini awal hijau, kemudian kendaraan bergerak dan pada saat tertentu maka arus ini akan stabil ya naik turun tapi sedikit saja fluktuasinya. Kemudian ketika warna lampu hijau ini sudah tidak ada, sudah berubah menjadi warna yang kuning atau merah, maka di sini akan menurun. Nah, maka yang disebut arus jenuh itu adalah garis yang mendatar di sini. Nah, maka ketinggian dari kurva ini disebut dengan arus jenuh. Ya, tentu kurva ini diperoleh dari survei lapangan. Tidak bisa, secara teoritis tidak bisa menghasilkan kurva seperti ini. Yang bisa menghasilkan kurva ini hanya survei lapangan untuk arus jenuh. Ya, oke, berikutnya tentang kaitannya dengan arus jenuh dasar itu yang pendekat terlawan. Nah, jadi di bentuk yang tadi yang arus jenuh kaitannya dengan kaitannya apakah ada dilengkapi jalur belok kanan terpisah atau tidak, maka itu memang hanya berlaku untuk pendekat yang terlawan atau tipe O, opposite ya. Nah, para pemirsa, bila tidak dilengkapi lajur belok kanan terpisah, artinya tidak eksklusif. Perhatikan tanda silang yang ada di sini ini ya. Maka J0 ditentukan menggunakan gambar 212 sampai dengan gambar 2-15 sebagai fungsi dari LE, Ki BKA, dan Ki BKA opposite. Ya. Nah, para pemirsa, apa itu yang disebut dengan lajur belok kanan terpisah di sini? Jadi ini adalah secara fisik ada lajur pemisah yang dimana digunakan untuk arus yang belok kanan itu masuk ke dalam sub pendekat di sini. Nah, ketika secara fisik ini tidak ada, artinya tidak ada peninggian, bukan hanya sekedar marka menurut saya. Kalau marka kadang pengguna jalan masih bias ya. Nah, maka ketika ini tidak ada, maka disebut dengan tidak dilengkapi jalur belok kanan terpisah ya. Oleh karena itu pendekatannya menggunakan gambar-gambar yang sudah disediakan oleh PGICI tadi, bentuknya seperti ini ya. Ada gambar 12.2 sampai dengan gambar 12.5 ya. Lalu bagaimana bila kondisinya dilengkapi dengan lajur belok kanan terpisah? Jadi ini lajur belok kanan terpisah. Kalau tadi itu ada silang merahnya, yang di sini tidak ada silang merahnya. Artinya berarti bangunan di sini ada suatu bentuk fisik di sini semacam kerep ketinggian 25 cm di mana khusus memberikan fasilitas untuk jalur belok kanan ini secara terpisah biar tidak diintervensi oleh jalur yang lurus ini. Nah, ini disebut dengan dilengkapi dengan jalur belok kanan terpisah sehingga cara menghitung arus jenuh dasarnya menggunakan gambar di sini gambar 12/6 sampai dengan 12/9 ya.
Tentunya tetap menggunakan beberapa fungsi, ada LE, kemudian QBKA dan QBKA opposite ya. Oke, ini untuk pendekar lawan tipe O yang dilengkapi dengan jalur lajur belok kanan terpisah. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan lagi kaitannya dengan arus jenuh tadi. Ada suatu mekanisme arus lalu lintas selama sinyal hijau. Jadi ketika dapat hijau itu kan kendaraan bergerak tadi ya. Saya akan jelaskan lagi. Jadi ketika sinyal hijau bergerak itu, kemudian kalau kita survei, kemudian bias waktunya kita buat setiap 3 detikan, ini 3 detik pertama, 3 detik kedua, 3 detik ketiga, dan seterusnya di sini 6, 12, dan seterusnya. Maka ketika itu kita survei kendaraannya, maka kendaraan akan arus jenuhnya akan bergerak mulai ketika awal hijau ini sedikit-sedikit, kemudian pada saat tertentu pada kisaran sebut saja sekitar 12 detik atau 10 detik berikutnya atau 6 detik berikutnya ini akan stabil di sini. Nah, tadi gambar semutnya sudah kita sampaikan di depan. Ini adalah gambar detailnya ketika itu kita survei, maka kendaraan akan stabil pada kondisi di sini. Nah, kestabilan di sinilah yang disebut dengan ini adalah kurva arus jenuh tadi. Jadi ketinggian ini adalah ketinggian dari kurva arus jenuh ya. Di sini pada kolom Y arus jenuh per ya untuk 7 meter ya, SMP per jam hijau. Ya inilah ini para pemirsa ya, satuannya SMP per jam hijau. Ya ini saya ambil dari MKJI 97 ini memang ya. Oke, begitu para pemirsa bagaimana suatu mekanisme dari arus jenuh itu. Nah, itu kalau kita semutkan menjadi model dasarnya arus jenuh seperti ini yang di awal tadi sudah saya sampaikan, tapi saya akan jelaskan ulang. Jadi ketika ini lampu hijau menyala, maka kendaraan akan berangsur-angsur bergerak, kemudian pada saat detik tertentu, maka arus ini akan stabil, kemudian ketika waktu hijau habis, maka secara berangsur-angsur arus ini akan menurun. Nah, mekanisme ini ketika kurva ini mendatar stabil, maksimum, maka ini disebut dengan arus jenuh. Jadi ketinggian ini, sumbu Y ini adalah disebut dengan arus jenuh. Nah, di dalam mekanisme arus jenuh ini, model dasar ini yang sudah diperkenalkan oleh Akcelik tahun 1989, maka di depan ini ada disebut namanya kehilangan awal. Kenapa disebut dengan kehilangan awal? Ketika ini kita rata-ratakan, ketika sini sedikit kemudian ini sudah stabil, maka kita seolah-olah ini dirata-ratakan, kita ambil titik tengah di sini ya, dianggap baru mulai di sini di rata-rata. Kenapa di rata-rata? Jadi luasan yang ini ditutupkan untuk luasan ini sehingga ketemu titik garis ini adalah garis titik tengahnya. Nah, maka disebut dengan kehilangan awal karena sudah ada lampu hijau tetapi kendaraan belum bergerak. Nah, kita ambil garis rata-rata di sini, maka space waktu ini disebut dengan kehilangan awal. Nah, sebaliknya di bagian akhir ini ada namanya tambahan akhir atau keuntungan akhir atau end gain ya. Nah, sama tadi ini kita buat rata-rata dulu. Ketika tadi lampu hijaunya sudah tidak menyala kemudian kendaraan menurun, maka luasan di akhir ini kita tutupkan di luasan di sini sehingga ada garis titik tengah di sini, maka berarti dianggap sini adalah akhir dari waktu hijau efektif. Yang tadi di sini adalah awal dari waktu hijau efektif, maka di sini disebut dengan tambahan akhir atau keuntungan akhir. Kenapa disebut dengan keuntungan akhir? Karena waktu hijaunya itu sudah tidak ada, tetapi masih ada yang kendaraan bergerak selebar tambahan akhir ini. Ya, inilah yang disebut dengan keuntungan akhir, sehingga para pemirsa sebenarnya ketika di awal ini ada kehilangan awal,
kemudian di sini ada keuntungan akhir, maka ini sebenarnya boleh dibilang berimbang. Di awal hilang, di akhir ada untung. Nah, kalau diasumsikan kehilangan awal ini besarnya sama dengan keuntungan akhir, berarti sebenarnya waktu hijau aktual di sini akan sama dengan waktu hijau efektif. Ini pendekatan saja menurut saya, sehingga rumus yang ada di dalam PKJI itu boleh dibilang seperti itu pendekatannya. Jadi waktu hijau aktual sama dengan waktu hijau efektif, sehingga kehilangan waktu atau antar hijau tinggal menghitung berdasarkan waktu kuning atau dan waktu semua merah atau waktu antar hijau saja kehilangan waktunya, tidak melihat secara jelimet tentang kehilangan awal dan keuntungan akhir. Oke, baik para pemirsa, tentang arus jenuh sendiri ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi arus jenuh itu sendiri, yaitu adalah lebar efektif pendekatnya, mau berapa meter, 3 meter, 7 meter, 11 dan seterusnya. Tipe pendekatnya apakah terlindung atau terlawan, kemudian kendaraan yang belok, apakah belok kiri maupun belok kanan, kemudian hambatan samping di lingkungan seperti apa, parkirnya kondisinya seperti apa, kemudian ukuran kotanya seperti apa, jumlah penduduk, kemudian kelandaiannya bagaimana, memanjang, apakah itu gridnya menanjak atau datar, kemudian jarak garis henti, yaitu pada mulut pendekat, itu seperti apa kendaraan yang parkir ya. Jadi memang sebenarnya agak mirip-mirip antara hambatan samping lingkungan dan jarak garis henti, tapi khusus jarak garis henti ini ditujukan untuk kendaraan yang parkir. Untuk hambatan samping ini lebih kepada kondisi lingkungannya, apakah itu komersial, apakah itu perumahan dan sebagainya, itu seperti itu. Oke, baik. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi dan secara formulasi itu sudah diakomodasi di dalam rumus arus jenuh, di mana arus jenuh sama dengan arus jenuh dasar dikalikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, kemudian langsung kita juga masih ingin melihat tentang arus jenuh dan tipe pendekat terlawan. Tadi sudah disampaikan. Jadi jika tipe pendekat terlawan dan terdapat kendaraan yang belok kanan, maka pengaturan waktu hijau sebagai berikut. Jadi kalau itu tadi terlawan, maka pengaturan waktu hijau ada disebut dengan waktu hijau awal dan waktu hijau akhir. Jadi waktu hijau awal itu di mana isyarat pada pendekat menyala hijau beberapa saat sebelum dimulainya hijau pada arah yang berlawanan. Jadi ketika itu model oposit, maka ketika ini bergerak bersama-sama para pemirsa, maka yang ini memberikan hijau lebih awal, lebih dulu, misalnya selisih 10 detik, kemudian baru yang di sini baru menyala hijau. Nah, ini supaya tidak konflik di awal, sehingga yang dapat hijau ini langsung menang, bisa menerobos untuk belok kanannya. Begitu para pemirsa. Nah, kemudian di bagian akhir ada waktu hijau akhir. Waktu hijau akhir juga sama. Ketika yang ini tadi bergerak lebih awal, maka kendaraan ini akhir. Ketika itu berakhir, tadi ini berangkatnya belakangan, maka hijaunya juga ditutupnya belakangan. Ya, sehingga ketika ini habis, masih ada sisa-sisa waktu hijau, sehingga arus yang oposit ini bisa melakukan pergerakan, tidak buru-buru masuk di fase berikutnya. Jadi ada semacam selip gitu ya, ada selip selisih begitu. Itulah maksud dari tipe pendekat terlawan untuk pengaturan bila fasenya itu ada subfase, baik fase 1 maupun fase 2. Oke, baik, begitu. Nah, kemudian ada efek belok kiri jalan terus tadi di dalam formula begitu. Maka arus belok kiri jalan terus harus dipisahkan dari analisis suatu pendekat ya. Oleh karena itu, hanya arus lurus dan belok kanan saja yang dihitung sebagai nilai Q untuk keperluan perhitung rasio arus terhadap arus jenuh. Jadi hanya lurus dan belok kanan saja, yang belok kiri tidak perlu. Kalau itu ada secara terpisah eksklusif ya. Oke, kemudian
berikutnya adalah arus jenuh kombinasi. Nah, arus jenuh kombinasi dalam suatu perhitungannya perlu perhatikan jika suatu pendekat mempunyai isyarat hijau yang lebih dari satu fase, yang arus jenuhnya telah ditentukan secara terpisah ketika tadi pakai formula tadi, maka nilai arus jenuh kombinasi harus dihitung secara proporsional terhadap waktu hijau masing-masing fase. Begini para pemirsa, ketika ada arus jenuh J1 dan J2, bagaimana arus jenuh kombinasinya? Yaitu J1 plus J2 sama dengan J1 dikalikan WH1, waktu hijau di fase pertama, dikalikan dengan J2, ditambah dengan J2 dikalikan WH2, yaitu waktu hijau pada fase 2, dibagi dengan WH1 plus WH2. Nah, ini begini para pemirsa, arus jenuh kombinasi itu sebenarnya dalam satu pendekat yang sama, kemudian ini mendapatkan waktu hijau yang berbeda. Ada yang belok kanan, ada yang lurus. Nah, yang belok kanan ini misalnya dia mendapat kesempatan hijau lebih dulu ya. Kemudian yang lurus ini hijaunya belakangan. Nah, sehingga total waktu hijaunya ini berbeda-beda. Padahal ini boleh dibilang ini satu kesatuan ya, satu kesatuan fase. Oleh karena ini harus dilihat secara gabungan, yaitu J1 dan J2 dengan rumus yang ada ini. Oke, baik. Itulah para pemirsa. Kemudian masih berbicara tentang arus jenuh dan volume lalu lintas. Jadi arus itu adalah kendaraan persatuan waktu, kalau volume SMP per jam. Saya pikir sudah bisa dipahami ini. Berikutnya, ketika kita akan menghitung arus jenuh, maka kendaraan yang disurvei ketika ini arus jenuh lapangan. Para pemirsa, ini erat kaitannya dengan arus jenuh lapangan, terutama untuk tipe yang terlindung, protected, dan tipe terlawan ya. Jadi EMP ini berbeda-beda tergantung kepada kondisi pengaturan fasenya ya. Oke, nah bagaimana pengaturan fasenya? Nilai EMP untuk masing-masing jenis kendaraan, yaitu mobil penumpang MP, kendaraan sedang KS, dan sepeda motor SM, di sini dibedakan untuk yang terlindung dan terlawan. Cuma para pemirsa, di PKJ ini tidak mengakomodasi untuk simpang apel itu bis besar BB dan truk besar TB. Nah, padahal yang namanya simpang itu bisa saja selalu ketemu dengan baik itu bis besar maupun truk besar, terutama untuk jalan-jalan yang exit tol, kemudian arteri primer, itu ketemu dengan hierarki di bawahnya mesti ada bis besar dan truk besar. Oleh karena itu Pak Haji mempunyai pemikiran bahwa nilai EMP itu diadopsi yang kira-kira mendekati kondisi yang mirip-mirip begitu ya. Ini saya dekati dari jalan luar kota, bukan perkotaan, karena perkotaan juga sama, tidak mengakomodasi BB dan TB ya. Jalan luar kota, kemudian 2 lajur 2 arah tak terbagi ya. Itu pun hanya kita adopsi untuk yang EMP BB dan EMP TB ya. Itu pun juga kita ambil asumsi yang datar, karena simpang itu secara umum adalah datar. Dan ketika kondisi datar ini sebenarnya tergantung kepada arus lalu lintasnya. Jadi ini rendah, kemudian yang di bawah ini tinggi. Maka untuk yang terlindung kita ambil untuk EMP yang di atas sini. Jadi arus yang rendah sini yaitu EMP BB sama dengan 1,2 dan EMP TB itu 1,8. Kemudian untuk yang jenis yang pendekatnya adalah oposit, kita ambil arus yang tinggi di sini pendekatannya yaitu EMP BB 1,5 dan EMP TB itu 2,5 ya. Hanya untuk BB dan TB, yang lainnya tadi sudah tersedia untuk yang simpang apel ya. Begitulah para pemirsa, berbicara tentang berbagai jenis arus jenuh, ternyata ada berbagai macam kondisi. Setidak-tidaknya ada teoritis,
ada yang lapangan ya, walaupun tadi juga dirinci lagi ya. Tetapi itulah faktanya. Oleh karena itu para pemirsa, berbicara arus jenuh ini harus betul-betul kita jeli, cermat, karena arus jenuh itu mempunyai implikasi sentral ya, berpengaruh terhadap perhitungan pembagian waktu hijau ya ketika desain apel, kemudian berpengaruh terhadap pengukuran kinerja kita kita ketika berbicara tentang perbandingan antara volume dan kapasitas tergantung kepada arus jenuh dan lain sebagainya, banyak. Oleh karena itu, memahami tentang pentingnya arus jenuh ini menurut saya sesuatu yang perlu didalami untuk mengetahui tentang bagaimana sebenarnya simpang apel itu. Oke, para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.